Assalamualaikum sahabat pijakan inspirasi. Menurut Al-Quran, Nabi Muhammad SAW merupakan teladan terbaik atau uswatun hasanah bagi semua orang untuk sepanjang zaman. Al-Quran memberikan garis-garis besar tentang prinsip dan ajaran Islam, sementara praktik sunnah Rasulullah dianggap sebagai komentar mengenai Al-Quran yang paling dapat dipercaya. Oleh karena itu, umat Islam selalu ingin merekam ucapan dan perbuatan Rasulullah guna lebih memahami Al-Quran dan sebagai panduan bagi generasi-generasi mendatang. Itu bukan tugas yang mudah. Faktanya, pada abad ke-7, buta aksara tersebar luas di kawasan Arab dan sebagian besar orang sangat bergantung pada ingatan mereka untuk menjaga informasi dan menyampaikan data penting dari satu generasi ke generasi lainnya secara lisan. Meski begitu, orang Arab adalah komunikator lisan paling berbakat yang mengembangkan tradisi untuk memberikan informasi dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Dengan memanfaatkan metodologi serupa, kaum Islam periode awal mencatat setiap kata dan perbuatan Rasulullah untuk generasi mendatang. Di antara para sahabat Rasulullah, ada seseorang yang begitu menonjol bagaikan bintang yang bersinar karena pengabdian dan dedikasinya melestarikan hadis, perkataan-perkataan Rasulullah. Orang itu adalah Abu Hurairah. Sebelum memeluk Islam, namanya adalah Abdus Syam. Namun setelah memeluk Islam, ia menggantinya menjadi Sokhr bin Abdurrahman. Walaupun lebih terkenal dengan nama panggilannya Abu Hurairah, ayah anak kucing, karena kecintaan dan kasih sayangnya terhadap anak kucing peliharaannya. Terlahir di dalam suku Daus di sebelah selatan Arab, Abu Hurairah kira-kira berusia 12 tahun ketika Rasulullah menjadi nabi dan mulai berdakwah tentang Islam di Makkah. Walaupun kehidupan awalnya tak begitu diketahui seperti halnya kebanyakan orang Arab pada masanya, ia dibesarkan di Arab Selatan tanpa mengenal pendidikan dan diketahui buta huruf. Anak laki-laki di masa-masa itu biasanya bekerja sebagai gembala, buruh, atau jika beruntung mendampingi para pedagang ke negara-negara tetangga untuk melakukan bisnis. Perjalanan-perjalanan yang panjang dan berlarut-larut dari dan menuju pusat-pusat perdagangan terkemuka seperti Makkah, Damaskus, dan Yaman dianggap sangat menguntungkan. Hanya pedagang-pedagang kaya yang terlibat dalam usaha tersebut. Abu Hurairah masih remaja ketika Rasulullah mulai memberitakan pesan Islam kepada sahabat dan kerabat yang kemudian diikuti dengan seruan terbuka kepada semua warga Makkah. Tentunya Abu Hurairah muda tidak menyadari misi Rasulullah pada waktu itu. Setelah berdakwah di Makkah lebih dari 1 dekade, Rasulullah meninggalkan kota kelahirannya dan pindah ke Madinah dan menerima sambutan hangat di sana. Ketika itu, Abu Hurairah berada di usia awal 20-an. Sebagai seorang pemuda yang cerdas dan suka merenung, ia menjalani gaya hidup yang sangat sederhana, bahkan sebelum memeluk Islam. Kalau saja ia tinggal di Makkah saat Rasulullah pertama kalinya memulai misinya, Abu Hurairah mungkin sudah memeluk Islam. Tidak sampai 7 tahun setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah, barulah Abu Hurairah mendengar tentang Rasulullah dan misinya. Ia segera berangkat ke Madinah untuk bertemu beliau. Setibanya di Madinah pada tahun 628, ia diberitahu bahwa beliau berada di Khaybar untuk mengakhiri aktivitas anti-Islam yang dipelopori di sana. Didorong keinginan kuat untuk bertemu Rasulullah, ia berangkat menuju Khaybar yang berjarak sekitar 160 km dari Madinah. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, ia secara resmi menjadi muslim di hadapan Rasulullah. Abu Hurairah berusia sekitar 30 tahun kala itu. Sejak itu, Abu Hurairah menjadi rekan sejawat Rasulullah yang sangat dekat dan kerap menemani kemanapun beliau pergi. Alhasil, ia belajar serta menguasai semua aspek ajaran dan praktek Islam di bawah bimbingan Rasulullah. Walau Abu Hurairah datang ke Madinah tanpa membawa kekayaan atau harta benda apapun, ia menerima sambutan hangat dari semua sahabat dekat Rasulullah.
Sepulangnya dari Khaybar, ia menetap di Madinah dan mencari nafkah dengan bekerja sebagai buruh. Dengan begitu, ia dapat membagi waktunya antara pekerjaan dan belajar secara langsung dari Rasulullah. Persahabatan dan interaksinya dengan Rasulullah tidak hanya memperkuat imannya, ia pun menjadi sangat mengagumi beliau karena ingin menghabiskan lebih banyak waktu menemani Rasulullah. Abu Hurairah memutuskan berhenti bekerja dan menjadi anggota Ahli Suffah. Ahli Suffah merupakan sekelompok muslim imigran terkemuka yang dipaksa keluar dari Makkah oleh musuh-musuh mereka serta meninggalkan semua harta dan kekayaannya. Saat sampai di Madinah, mereka tidak punya tempat untuk dituju. Oleh karena itu, Rasulullah membangun pondokan beratapkan jerami atau as-suffah di sudut masjidnya untuk mereka yang rata-rata bekerja sebagai buruh. Karena bertanggung jawab langsung atas kesejahteraan ahli suffah, beliau memastikan mereka menerima pasokan makanan dan pakaian secara teratur. Namun, para sejarawan berbeda pendapat soal jumlah orang yang diuntungkan dari pemondokan ini. Sebagian mengatakan sekitar 20 orang, yang lain mengatakan sekitar 70 orang. Sementara yang lain mengungkapkan jumlahnya mencapai 400 orang, termasuk sahabat-sahabat terkemuka seperti Abdullah bin Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdullah bin Mas'ud, Salman Al-Farisi, dan tentunya Abu Hurairah sendiri. Oleh karena itu, pemondokan tersebut menjadi pesantren pertama dalam sejarah Islam di mana Rasulullah dan para sahabat terkemuka mengajarkan tajwid atau seni membaca Al-Quran dan aspek-aspek Islam kepada para penghuninya. Sebagai anggota terkemuka Ahlus Suffah, Abu Hurairah menjadi begitu serius mengejar pengetahuan Islam, khususnya hadis. Sebagai seorang individu cerdas yang diberkati daya ingat yang sangat kuat, ia menjadi salah satu yang paling terpelajar di antara para sahabat Rasulullah. Ini terbukti dalam periode 4 tahun atau lebih mendampingi Rasulullah sampai wafat beliau pada tahun 632. Abu Hurairah tidak hanya menjadi sahabat dekat Rasulullah, tetapi juga mengamati dengan cermat setiap perilaku, perangai, dan kebiasaan sehari-hari beliau. Bahkan ia menetap, makan, sholat, belajar, dan bepergian bersama Rasulullah. Selain itu, tidak seperti para sahabat Rasulullah lainnya, Abu Hurairah melepas pekerjaannya agar bisa menjadi murid secara purna waktu, sehingga dapat mempelajari dan menghafal semua ucapan Rasulullah dalam ingatannya. Sementara para sahabat lain bekerja di bidang pertanian, bisnis, dan aktivitas-aktivitas perdagangan lainnya. Oleh karena itu, ia bisa belajar lebih banyak tentang Rasulullah dan ajaran-ajarannya dalam tempo 4 tahun dibandingkan mereka-mereka yang lebih awal memeluk Islam dan lebih lama mengenal Rasulullah. Karena rasa ingin tahu dan haus pada pengetahuan,